Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Hamagata, 登場だよい。Buah iblis dalam cerita di dunia One Piece menjadi salah satu misteri besar yang sampai saat ini belum terpecahkan. Karena selama ini yang kita ketahui hanya orang yang memakan buah iblis ini akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Namun soal asal-usul buah iblis sendiri belum kita ketahui. Banyak para penggemar yang mengeluarkan spekulasi dan teori tentang asal-usul dari buah iblis ini. Mulai dari proses penciptaan sebuah buah iblis hingga buah iblis itu mampu memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan di sini kita akan membedakan tentang asal-usul buah iblis yang dikutip dari laman Shonen Jump, media Gold Roger hingga informasi lainnya. Baik Mina, tanpa ghosting lagi, kita selami pembahasannya. Siapkan kopimu, mari kita arungi. Buah iblis merupakan sebuah buah yang misterius dan istimewa yang tersebar di seluruh dunia. Buah iblis ini dikenal karena dapat memberikan kekuatan dan kemampuan khusus bagi barang siapa yang memakan buah tersebut. Spekulasi yang berkembang tentang penciptaan buah iblis adalah buah yang memiliki kekuatan tersebut berasal dari masa lalu. Dan dikatakan oleh Gold Roger bahwasanya buah iblis ini bukan berasal dari bumi, melainkan berasal dari bulan. Diceritakan dahulu kala saat sebelum masa era kerajaan kuno berlangsung, bumi sekarang merupakan dunia yang penuh dengan kepailitan, dunia yang keras dan kondisi di bumi sangat memprihatinkan. Karena melihat kondisi yang sangat ironis di bumi, akhirnya orang-orang dari bulan pun merasa iba. Mereka memberikan sebuah benih pohon untuk ditanamkan di bumi. Dan akhirnya benih itu tumbuh dan menjadi pohon raksasa yang menjadi sumber alam di bumi. Dan pohon tersebut yang kita kenal dengan pohon Hawa, cikal bakal dari buah iblis. Akhirnya buah iblis itu memberikan sumber kehidupan bagi manusia di dunia. Banyak manusia melakukan sebuah ritual di pohon tersebut untuk mengucap rasa syukur. Pohon tersebut juga merupakan kumpulan dari harapan-harapan manusia. Namun kembali lagi ke sifat dasar seorang manusia yang memiliki nafsu, mereka terus meminta lebih dan tamak. Alih-alih bersyukur akan kenikmatan alam, manusia sendirilah yang merusaknya. Pohon tersebut mengeluarkan buah yang saat ini kita kenal dengan buah iblis. Bisa digambarkan bahwa orang yang serakah dan memiliki hati gelap ini direpresentasikan pada buah iblis Yami Yami Nomi. Buah iblis ini telah dimakan oleh Kurohige. Pohon Hawa juga pasti memiliki counter untuk buah iblis kegelapan ini. Akhirnya muncullah buah iblis yang akan membuat semua orang senang, bahagia, tentram, dan sejahtera di bumi ini. Dan ini direpresentasikan pada buah iblis Gomu Gomu Nomi atau Hito Hito Nomi model Nika, di mana buah iblis ini dimakan oleh si bocah kuculuk Monkey D. Luffy. Bila diotak-atik matuk pun kita akan terhubung dengan yang namanya senjata kuno Uranus. Kita ketahui nama Uranus di dunia nyata kita kenal sebagai salah satu planet di tata surya ini. Dan di dunia One Piece sendiri, senjata kuno Uranus sangat berhubungan dengan langit dan surya atau luar angkasa. Bagaimana yang terlihat dalam lukisan Enel, ada 3 senjata kuno yang bisa dilihat: matahari, kapal, dan laut. Terdapat 3 orang dalam kapal tersebut dan salah satunya menggunakan sebuah topi ikan dan yang lainnya menggunakan topi berbentuk kapal. Dan satu lagi memiliki antena.
Sementara itu, kapal yang dinaiki itu diyakini adalah Pluton dan 3 orang yang berada di atas kapal tersebut kemungkinan adalah 3 raja dunia. Sementara itu, di atas digambarkan bahwa itu adalah sang matahari, dan yang menariknya lagi, salah satu dari raja yang bertopi antena memegang sebuah tongkat yang mana tongkat itu diisukan sebagai Uranus, di mana tongkat Uranus ini terbentuk dari sebuah batu laut yang mampu menyerap jiwa-jiwa dari para makhluk hidup. Kemungkinan teknologi yang ada pada tongkat Uranus ini merupakan salah satu teknologi yang telah dikembangkan oleh orang-orang bulan, di mana saat itu melihat banyak harapan-harapan baik yang dipanjatkan manusia-manusia di bumi. Para orang-orang bulan ini merasa iba dan berbaik hati membagi ilmu pengetahuannya kepada manusia di bumi di kerajaan kuno. Namun karena penyalahgunaan ilmu pengetahuan tentang teknologi ini, para manusia tamak itu mempergunakan untuk kepentingan pribadi. Padahal ilmu teknologi itu diberikan untuk kepentingan semua umat manusia di bumi. Di suatu kala, di sebuah abad kekosongan di mana banyak ras yang mulai bermunculan di dunia One Piece, banyak orang menggebu-gebu mempelajari tentang teknologi canggih ini. Naasnya mereka menyalahgunakan teknologi tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hingga mereka rela memusnahkan suatu ras demi kemajuan kelompok tersebut. Mereka menggunakan 3 senjata kuno untuk membumi hanguskan. Poseidon digunakan untuk meluluh lantahkan semua yang ada di bawah air. Pluton digunakan untuk menghancurkan sebuah pulau, sedangkan Uranus digunakan untuk mencuri jiwa-jiwa ras lainnya dan dijadikan budak. Karena peristiwa tersebut muncullah pro dan kontra di banyak kalangan, yang mana peristiwa tersebut memicu sebuah peperangan besar dengan jiwa-jiwa yang sudah mereka curi dan dimanifestasikan dalam sebuah bentuk pohon besar yang berada di Mary Joyce dan membuahkan buah-buah iblis yang dikonsumsi oleh para manusia, di mana mereka mendapatkan kekuatan menakjubkan, sedangkan ada beberapa ras yang kemudian punah. Matahari merupakan sebuah kehidupan yang bertanggung jawab terhadap seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Karena itulah matahari di sini bisa mempresentasikan Uranus. Dan orang yang memakai topi antena itu yang juga memegang sebuah tongkat Uranus tersebut merupakan orang yang mengetahui tentang teknologi di balik Uranus dan semua hal yang berada di zaman kekosongan tersebut. Shanks juga pernah mengatakan bahwasanya buah iblis itu memiliki sebuah jiwa iblis lautan, dan ini mengapa ada ras yang masih misterius dan belum diketahui asal-usulnya, yang mana dipercaya jiwa-jiwa ras ini telah digunakan untuk menciptakan buah iblis. Hal ini juga diketahui oleh Laksamana Shiroryu, yang mana dia memutuskan mengambil Uranus dari pemerintah dunia, namun kemudian Monkey the Dragon kemudian mencuri lagi senjata kuno Uranus tersebut dan dia bentuk sebuah revolusi army. Dan ini menjadi alasan mengapa sosok Monkey the Dragon adalah sosok yang paling dicari dan membahayakan bagi pemerintah dunia. Di sisi lain, seorang Kurohige juga tak mau tinggal diam, dia juga mempelajari tentang asal-usul buah iblis ini. Mungkin pengetahuan soal buah iblis masih sedikit, tapi dia memahami bagaimana dia seorang manusia mampu mengkonsumsi lebih dari 2 buah iblis menurut Kurohige, dan ia membuktikan bahwasanya dia mampu memakan 2 buah iblis sekaligus. Dan itulah asal-usul dari buah iblis dan 3 senjata kuno. Apabila banyak kekurangannya, mohon dimaklumi. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.